Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Darmawan. Saya pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya bikin yang berjudul bearing keramik. Pada makalah ini akan meliputi materialnya, proses pembuatan, dan aplikasinya dalam teknik mesin. Nah, bagian pertama pendahuluan. Bearing adalah salah satu komponen penting pada mesin yang berfungsi mengurangi gesekan antara dua bagian yang bergerak relatif. Biasanya bearing terbuat dari baja, namun perkembangan teknologi material menghadirkan bearing berbasis keramik yang menawarkan keunggulan seperti ringan, tahan haus, dan tahan suhu tinggi. Hal ini membuat bearing keramik sangat diminati pada industri otomotif, kedirgantaraan, dan mesin berkecepatan tinggi. Klasifikasi keramik. Eh, Keramik terbagi menjadi dua. Yang pertama itu keramik tradisional, berupa porselen atau pajangan hiasan untuk rumah, lalu ubin dan bata. Lalu ada keramik modern atau keramik yang sudah maju, yang dapat digunakan untuk bearing. Nah, di sini ada tiga bahan. Yang pertama silikon nitride. Ini mempunyai sifat yang ringan dan tahan terhadap picut thermal atau lonjakan suhu yang tinggi dan signifikan. Lalu yang kedua zirconia. Zirconia ini memiliki sifat toughness yang tinggi atau toleransi terhadap retakan. Lalu ada alumina. Alumina ini memiliki sifat yang keras dan tahan haus. Lalu berikutnya adalah sifat material keramik pada bearing. Pada sifat mekaniknya, keramik memiliki kekerasan yang tinggi, ringan, tahan terhadap paus, tetapi juga getas. Lalu sifat termalnya, keramik tahan terhadap suhu tinggi, ekspansi termal rendah, yang membuat keramik cocok untuk kondisi yang panas. Lalu yang ketiga pada sifat keramik pada listrik. Nah, dia memiliki sifat sebagai isolator listrik atau tidak mengantarkan arus. Berikut proses pembuatan bearing keramik. Yang pertama shaping. Serbuk keramik dicetak menjadi bentuk bola atau cincin, lalu dipadatkan dan masuk ke tahap kedua yaitu sintering. Serbuk keramik yang sudah dibentuk menyerupai cincin atau bola dengan keadaan padat dipanaskan di atas 1500 derajat Celcius untuk memadatkan struktur. Lalu yang ketiga itu ada grinding dan polishing untuk menghasilkan permukaan halus dengan toleransi yang sangat presisi. Lalu yang keempat itu opsional coating. Ini untuk meningkatkan ketahanan terhadap paus atau korosi. Lalu di sini ada aplikasi bearing keramik. Yang pertama itu di mesin berkecepatan tinggi seperti spindle pada mesin CNC yang bisa berputar hingga puluhan ribu RPM. Lalu ada otomotif, yaitu turbocharged, pompa air, dan roda gigi balap. Lalu yang ketiga ada dirgantaraan, yaitu bearing pada pesawat terbang, yang biasanya digunakan di dalam mesin turbin untuk engine pesawat. Lalu yang keempat ada pada elektronik dan energi, yang biasanya digunakan di motor listrik, generator, dan turbin angin. Nah, berikut analisis kritisnya. Yang pertama, di keunggulan itu bearing keramik memiliki bobot yang lebih ringan dari baja, sehingga dapat menghasilkan putaran yang lebih cepat dengan tenaga yang lebih sedikit.
Lalu yang kedua itu tahan terhadap paus, tahan suhu tinggi, dan yang ketiga tuh tidak berkarat dan tak lebih tahan terhadap efek kimia. Lalu yang keempat, umur pakai yang lebih lama, yang karena kan bearing keramik tidak bisa berkarat. Lalu ada keterbatasannya di proses produksi bearing keramik lebih mahal dibandingkan bearing baja. Uh, Lalu juga ada sifat getasnya yang beresiko mengalami retak jika terkena beban kejut. Lalu yang terakhir adalah proses pembuatan yang sulit, yang dikarenakan bearing keramik membutuhkan presisi yang sangat tinggi. Di akhir ada kesimpulan dan saran. Bearing keramik merupakan inovasi penting untuk meningkatkan efisiensi mesin modern dengan kekerasan, ketahanan haus, dan kestabilan pada suhu tinggi. Keramik mampu menggantikan logam pada aplikasi khusus, namun penelitian lanjutan dibutuhkan untuk menurunkan biaya produksi dan mengurangi sifat getas pada bearing keramik, sehingga bearing keramik dapat lebih luas digunakan di berbagai industri. Berikut adalah beberapa referensi yang saya ambil untuk saya masukkan ke dalam akal. Saya Muhammad Raihan Dagawan mengucapkan maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Sekian, terima kasih.